Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Putri Burhanuddin. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengetahuan komputer. Konsep dasar dan sejarah perkembangan komputer. Next, definisi komputer dan sejarah perkembangan komputer. Definisi komputer secara bahasa Latin yaitu Secara bahasa berasal dari bahasa Latin yaitu komputer yang berarti menghitung. Penggunaan kata tersebut awal mulanya menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika tanpa alat bantu. Secara umum, komputer didefinisikan sebagai seperangkat alat elektronik yang menghubungkan komponen satu dengan yang lainnya sehingga menghasilkan informasi yang sebelumnya telah diolah terlebih dahulu. Rumusan komputer terbagi menjadi 4, yaitu perangkat masukan, perangkat proses, perangkat keluaran, media penyimpanan. Sejarah dan perkembangan komputer. Yang pertama itu alat hitung tradisional dan kalkulator mekanik. Alat hitung tradisional muncul sekitar 5.000 tahun yang lalu di Asia Kecil. Alat ini memungkinkan penggunaan biji-bijian geser yang diatur pada sebuah rak. Contohnya ada di samping ya. Yang kedua itu kalkulator roda numerik ditemukan oleh Blaise Pascal pada tahun 1642 berbentuk kotak persegi panjang keningan. Next, komputer generasi pertama pada tahun 1946 sampai 1959. Selama periode ini, generasi pertama dari komputer mulai dikembangkan. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum untuk sirkuit dan drum magnetik untuk menyimpan memori. Komputer generasi kedua yaitu pada tahun 1959 sampai 1964. Teknologi tabung vakum mulai tergantikan dengan transistor. Penggunaan transistor pada komputer mulai digunakan pada akhir tahun 1950-an. Keunggulan transistor adalah bentuknya yang lebih kecil. Dengan bentuk minimalis dari transistor, komputer menjadi lebih kecil dan hemat energi. Komputer generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1970. Pengembangan sirkuit terpadu adalah ciri khas dari generasi ketiga komputer. Bentuk transistor semakin kecil dan ditempatkan di chip silikon yang dinamakan semikonduktor. Dan yang selanjutnya itu komputer generasi keempat pada tahun 1970 sampai 1990. Di periode ini, prosesor mikro mulai diperkenalkan saat ribuan sirkuit terpadu dimasukkan ke dalam sebuah silikon chip yang kecil. Prosesor pertama Intel 404 chip mulai menjadi otak utama di sebuah komputer. Pada saat itulah istilah personal komputer PC mulai digunakan. Dengan teknologi yang lebih maju, generasi keempat menjadi tonggak awal pembangunan internet. Next, komputer generasi kelima pada tahun 1990-an. Komputer generasi kelima dibangun berdasarkan teknologi kecerdasan buatan dan masih dalam tahap pengembangan. Contoh teknologi yang sudah sering digunakan adalah teknologi pengenal suara, penggunaan pemrosesan paralel, dan superkonduktor menjadi dasar dari kecerdasan buatan. Next, komputer generasi ke-6 pada abad 21. Generasi ini adalah generasi masa depan yang nantinya dikenal dengan generasi titanium. Hardware komputer yang mempunyai fungsi tertentu seperti monitor, keyboard, mouse, speaker, maupun casing beserta isinya tidak lagi digunakan. Next, perkembangan teknologi komputer. Komputer yang kita kenal saat ini adalah hasil pengembangan teknologi elektronika dan informasi sehingga berbentuk komputer yang asalnya berukuran besar dan membutuhkan tempat besar, sekarang berbentuk kecil dan kemampuan yang besar. Kemampuan industri komponen elektronika atau IC telah mendukung terciptanya berbagai perangkat chip IC yang beragam dan mendukung berbagai keperluan pembuatan produk elektronik. Next, manfaat komputer. Ada 6 manfaat komputer, yaitu komputer sebagai sarana mempermudahkan kerja, komputer sebagai sarana komunikasi, komputer sebagai alat hiburan, komputer sebagai alat pendidikan, komputer sebagai sebagai saran informasi, dan komputer sebagai sarana usaha. Next, pengembangan komputer dari masa ke masa.
Pengembangan komputer terjadi setahap demi setahap. Komputer yang lebih baru umumnya mendukung komputer yang sudah ada sebelumnya, dan yang akan dibahas yaitu perkembangan hardware dan perkembangan software. Perkembangan hardware adalah semua jenis komponen yang ada pada sebuah komputer yang mana bagian fisiknya terlihat dari secara kasat mata atau dapat dirasakan secara langsung. Sejarah dan perkembangan hardware. Sejarah dan perkembangan hardware komputer tidak terlepas dari peran Alan Turing, seorang ahli matematika asal Inggris, pada tahun 1937 membuat analisis teori untuk membangun komputer serbaguna, mengingat semakin berkembangnya dan banyaknya kebutuhan masyarakat. Yang pertama itu generasi pertama. Generasi ditandai dengan munculnya ENIAC. Pada 5 Juli 1943, penggunaan vakum diperlukan agar komputer ini beroperasi sekitar 18.000 tabung vakum. Generasi kedua yaitu pada tahun 1960-an tercipta komputer-komputer yang telah sepenuhnya menggunakan transistor. Pada generasi ini komputer lebih fleksibel dalam beroperasi karena program yang tersimpan secara bahasa pemrograman di dalamnya. Bahasa pemrograman yang muncul pada saat itu adalah COBOL dan Fortran, yang mampu menggantikan kode mesin yang rumit menjadi kalimat, kata-kata, sehingga formula matematika lebih mudah dipahami oleh manusia. Generasi ketiga yaitu penggunaan transistor yang lebih fleksibel. Pada komputer generasi kedua menghilangkan popularitas dari tabung vakum. Namun ternyata bagian-bagian dalam pada komputer dapat rusak karena suhu panas yang tinggi oleh transistor saat komputer sedang beroperasi. Generasi keempat pada tahun 1970. Generasi ini ditandai dengan munculnya chip Intel pada tahun 1971 yang dapat dimasukkan seluruh komponen ke sebuah komputer. Dan yang kelima itu generasi kelima. Munculnya kemampuan pemrosesan paralel yang akan menggantikan model von Neumann. Model tersebut akan mampu melakukan kondisi CPU dalam jumlah yang banyak dan bekerja secara serentak. Next, fungsi hardware yaitu menerima input, mengolah data, memberikan output, dan menyimpan data. Jenis-jenis hardware: perangkat masukan, perangkat pemrosesan, perangkat keluaran, perangkat penyimpanan, perangkat kelistrikan, perangkat tambahan. Contoh hardware yaitu keyboard, mouse, CPU, prosesor, motherboard, VGA, RAM, monitor, printer, proyektor LCD, hard disk, flash disk, optical disk, modem, speaker, power supply, scaffold. Selanjutnya yaitu software. Pengertian software atau seperangkat lunak dalam ilmu komputer disebut sebagai data yang dapat disimpan secara elektronik. Software merupakan sebuah seperangkat program yang dibutuhkan pada peralatan elektronik seperti laptop, komputer, atau smartphone. Perangkat lunak sistem operasi. Jenis software komputer. Yang pertama itu software sistem operasi. Operating System OS mempunyai dua fungsi utama, yakni pengolahan seluruh sumber daya komputer, dan yang kedua yaitu sumber daya operasi sebagai penyedia layanan. Yang kedua yaitu aplikasi. Aplikasi seperti bahasa pemrograman, software, program aplikasi, software paket aplikasi, software utilitas, serta software games dan multimedia. Fungsi utamanya yaitu resource manager, pengolah seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer. Dan yang kedua itu penyedia layanan, menyediakan sekumpulan layanan kepada pemakai untuk memudahkan penggunaan dan pemanfaatan resource. Perangkat lunak sistem aplikasi. Bahasa pemrogramannya yaitu bahasa yang digunakan untuk memprogramkan komputer. Dibagi menjadi 3 bahasa, yaitu bahasa tingkat rendah, bahasa tingkat menengah, bahasa tingkat tinggi. Paket aplikasi merupakan software aplikasi yang berupa paket dengan tujuan khusus seperti Microsoft Excel, CorelDRAW, Photoshop, dan masih banyak lagi. Jenis-jenis komputer dan penggolongan komputer. Sejarah perkembangan komputer dari generasi ke generasi memperlihatkan bagaimana perbedaan secara fisiknya. Bentuk komputer berdasarkan jenis dibedakan berdasarkan golongan, kapasitas penyimpanan datanya, dan data yang diolahnya. Jenis-jenis komputer. Yang pertama itu jenis komputer berdasarkan tujuan penggunaannya, jenis komputer berdasarkan data yang diolah, jenis komputer berdasarkan prosesornya, jenis komputer berdasarkan bentuk fisiknya, dan jenis komputer berdasarkan kemampuannya.
Penggolongan komputer dan tujuan penggunaannya. Yang pertama itu special purpose komputer, yaitu jenis komputer yang dirancang dan digunakan untuk tujuan pemakai pada masalah kursus yang biasanya berupa satu masalah saja. Yang kedua yaitu general purpose komputer, digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah, dapat digunakan untuk menyelesaikan program yang bermacam pengolah kata, grafis, permainan, dan lain-lain. Jenis komputer berdasarkan data yang diolah yaitu komputer analog, komputer digital, dan komputer hybrid. Jenis komputer berdasarkan prosesornya yaitu mikrokomputer, mini komputer, superkomputer. Selanjutnya itu komputer berdasarkan skala kemampuannya yaitu yang pertama itu small scale komputer, yang kedua medium scale komputer, dan yang ketiga itu large scale komputer. Selanjutnya itu adapun jenis komputer berdasarkan bentuk fisiknya yaitu komputer desktop, komputer tower, komputer portable, komputer netbook, komputer subnetbook, dan komputer laptop. Data dan informasi yang belum diolah berisi dari fakta. Information adalah data yang diolah dan berguna untuk tujuan tertentu. Selanjutnya yaitu alat-alat input, proses, dan output. Alat input adalah alat yang berfungsi untuk memasukkan data atau perintah dari luar sistem ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diubah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Macam-macam alat input yaitu keyboard, mouse, scanner, joystick, touchpad, trackball, lickpen, kamera digital, handycam, webcam, mikrofon and headphone, graphics pads, dan barcode. Adapun alat input langsung yaitu input yang dimasukkan langsung diproses oleh alat pemroses. Contoh alat input langsung yaitu papan ketik, mouse, touchscreen, lickpen, scanner, optical data reader, sensor. Selanjutnya itu alat input tidak langsung yaitu melalui media tertentu sebelum suatu input diproses oleh alat pemroses. Contohnya itu key punch, key to tab, key to disk. Selanjutnya yaitu alat proses. Alat proses adalah alat yang berfungsi mengolah data ke dalam komputer. Macam-macam alat proses komputer yaitu CPU, ALU, CU, motherboard, prosesor, register, cache memory, ROM, RAM, PCI, floppy disk, hard disk, CD, flash disk, zip drive, pita magnetic, DVD, recordable DVD, LAN card, VGA card, card reader, wireless network adapter, modem, sound card, TV tuner card, capture card. Alat output adalah data yang telah diproses menjadi bentuk yang berguna. Output device adalah segala macam komponen hardware yang dapat menyampaikan informasi kepada user. Suatu peralatan output yang dapat menyampaikan informasi secara visual, kemudian informasi yang ditampilkan biasanya disebut dengan soft copy. Macam-macam alat komputer sebagai berikut yaitu yang pertama monitor, printer, plotter, speaker, proyektor, dan handset. Alat proses. Konsep dasar, alat pemroses adalah alat di mana instruksi-instruksi program diproses untuk mengolah data yang sudah dimasukkan lewat input dan hasilnya akan ditampilkan melalui output. Alat pemroses terdiri dari central processor atau CPU dan main memory. Central Processing Unit. Bagian ini berfungsi sebagai alat pemegang kendali dari jalannya kegiatan-kegiatan komputer, sehingga CPU juga disebut dengan otak komputer. Dalam bekerja, CPU terbagi menjadi 3 macam, yaitu control unit, mempunyai tugas untuk mengatur seluruh operasi komputer. Tugas dari control unit yaitu mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output, mengambil instruksi dari main memory, mengambil data dari main memory jika diperlukan. Next, arithmetic dan logic unit. ALU mempunyai fungsi untuk melaksanakan berbagai macam perhitungan. Register digunakan untuk menyampaikan instruksi dan data yang sedang diproses oleh CPU menurut gilirannya. Selanjutnya itu array processor, merupakan prosesor tambahan yang dapat digunakan untuk mendukung fungsi dari prosesor utama. Main atau internal memory.
Internal memory merupakan suatu memori yang terletak di dalam CPU atau sering disebut dengan main memory. Internal memory ini berfungsi sebagai penyimpan data yang akan diproses ataupun hasil pemrosesan komputer. Di samping itu, internal memory juga digunakan untuk menyimpan program yang digunakan untuk memproses data. Cara kerja internal memory yaitu setiap data yang disampaikan akan ditempatkan dalam alamat tertentu sehingga komputer dapat dengan cepat menemukan data yang dibutuhkan. Apabila sebuah data yang masuk ke dalam alamat tertentu dan pada alamat tersebut telah terisi dengan data lama, maka data yang baru akan menumpul data lama. Dengan demikian data yang lama akan hilang isinya diganti dengan data yang baru. Internal memory terbagi menjadi dua, yaitu Random Access Memory atau RAM yang berfungsi untuk menyimpan data dan program dalam proses komputer. Ciri-ciri RAM yaitu bersifat tidak tetap atau isi RAM bisa dihapus bekerja tergantung listrik kapasitas di upgrade. Secara prinsip, RAM terbagi menjadi input area, program area, working area, output area. BIOS berfungsi untuk mengendalikan perpindahan data antara keyboard, monitor, printer, dan lain-lain. Untuk diagnostik untuk memeriksa kondisi yang ada di dalam dirinya. Program Linpage atau Bootstrap mempunyai fungsi untuk memindahkan operating sistem yang tersimpan di dalam hard disk untuk kemudian ditempatkan dalam RAM. Bagian-bagian dari read-only memory atau ROM adalah program BIOS, program Linpage atau Bootstrap. Internal memory merupakan suatu tempat atau sarana untuk menyimpan data ataupun program. Data-data yang tersimpan di dalam external memory bersifat tetap. Artinya data tersebut tidak hilang walaupun tidak ada listrik yang mengalirnya. Jenis-jenis dari external memory yaitu disket, hard disk, SSD, compact disk, dan hard disk. Komponen hardware, port komputer, dan media penyimpanan. Komponen pada hardware yaitu input, kontrol, proses penyimpanan, output. Komponen pada CPU yaitu adapter, memori utama, I/O controller, connector, chipset, slot ekspansi. Jenis-jenis dan fungsi port pada komputer. Komputer merupakan serangkaian sistem yang terdiri dari beberapa komponen yang sering kita kenal dengan perangkat keras komputer. Perangkat keras komputer tersebut memiliki fungsi yang bermacam-macam, mulai dari melakukan pemrosesan informasi, penyimpanan data, hingga menampilkan display. Beberapa perangkat keras tersebut memiliki port-port tertentu untuk memaksimalkan fungsi dari beberapa perangkat tersebut. Port sendiri apabila dijelaskan sederhana sering kita disebut dengan istilah colokan atau port-port ini dapat menghubungkan komputer dan hardware utilitas lainnya agar bisa bekerja dengan baik. Fungsi dari port yaitu fungsi utama dari port adalah untuk menghubungkan komputer dengan komponen eksternal komputer, biasanya dengan menggunakan kabel sehingga perangkat bisa saling berhubungan dengan komputer. Contoh penggunaan port misalnya adalah USB, port keyboard, HDMI, dan lainnya. Selanjutnya itu port serial. Port serial ini merupakan jenis port yang dulunya umum digunakan untuk keyboard, mouse, dan juga PLC. Port ini menggunakan jenis konektor RS232C yang mempunyai jumlah pin 9 hingga 25 pin. Port paralel merupakan jenis port yang digunakan untuk konektivitas yang membutuhkan percepatan. Biasanya penggunaan port paralel ini bekerja dengan 8 bit per waktunya, sehingga cocok untuk transmisi data jarak dekat dan cepat. Port USB berhasil mementahkan peranan dan juga dari port serial dan paralel serta port-port klasik lainnya, sehingga jelas-jelas memangkat jumlah port yang ada di dalam sebuah komputer. Port VGA merupakan port yang masih banyak digunakan hingga saat ini. Port VGA merupakan port yang memiliki VGA card pada sebuah komputer. Konektor dari port VGA ini menggunakan konektor D15 dengan jumlah pin 15. Port infrared. Port infrared ini sudah jarang ditemui pada komputer. Meskipun fungsinya untuk
mengkoneksikan perangkat wireless dengan komputer. Namun karena banyak perangkat wireless sudah menyertakan inframerah dalam bentuk USB di paket penjualannya, maka penggunaan port inframerah sudah jarang digunakan. Selanjutnya yaitu port PS2 merupakan salah satu jenis port klasik sering digunakan pada komputer jenis PC untuk menghubungkan keyboard dan juga mouse. Untuk mouse bentuk konektornya adalah bulat dengan banyak pin, namun demikian pada saat port PS2 sudah sangat jarang digunakan mengingat penggunaan USB yang benar-benar mendominasi dalam penggunaan perangkat eksternal komputer. Selanjutnya yaitu port audio, maka sudah pasti fungsinya adalah untuk mentransmisikan suara yang dihasilkan dari komputer menuju output audio eksternal seperti speaker dan juga handphone. Port LAN merupakan port yang memiliki oleh salah satu perangkat keras jaringan komputer yaitu R10 atau LAN card, maka Anda bisa juga membaca fungsi dari LAN card. Selanjutnya yaitu port HDMI merupakan port pengembangan dari graphic card. HDMI merupakan pendekatan dari High Definition Multimedia Infrared, di mana HDMI mendukung semua bentuk multimedia. Yang ke-10 yaitu port power source. Jangan lupakan port 1 ini. Tanpa adanya port power source, maka komputer secanggih apapun tidak bisa berfungsi. Port power source bertugas untuk memberikan asupan listrik bagi komputer agar bisa menyala. Selanjutnya itu media penyimpanan. Media penyimpanan adalah alat yang digunakan untuk menyimpan data atau program di mana data yang disimpan tersebut dapat dibaca kembali untuk diproses oleh komputer. Media penyimpanan data dapat dibedakan sebagai berikut, yaitu hard disk, flash disk, floppy disk, CD, DVD, Blu-ray, fluorescent multilayer, RAM, cache memori, ROM, dan SSD. Fungsi dan kegunaan perangkat lunak komputer atau software. Fungsi perangkat lunak komputer yang pertama itu memproses data perintah atau instruksi khusus. Yang kedua itu sarana yang menghubungkan pengguna dengan perangkat kerasnya. Dan yang ketiga itu mengidentifikasi suatu program yang di sebuah komputer. Dan yang keempat yaitu mediakan fungsi dasar sebuah perangkat keras. Selanjutnya yaitu kegunaan perangkat lunak komputer. Perangkat lunak sistem operasi, perangkat lunak pengolah kata, perangkat lunak pengolah angka, perangkat lunak presentasi, pengolah data, pengolah gambar, browser, desain grafis, jaring komputer, lunak chatting, pemrograman, program bantu, lunak device driver, lunak perekam audio, lunak maintenance, lunak antivirus, dan sistem lainnya. Microsoft Word sebagai aplikasi pengolah data. Menu-menu pada Microsoft Word. Yang pertama itu Microsoft Word merupakan salah satu software Microsoft Office yang paling sering digunakan pengolah dokumen seperti proposal, surat, dan dokumen lainnya. Microsoft Excel merupakan aplikasi untuk mengolah angka, aritmatika seperti membuat tabel, jurnal keuangan, dan lain-lain. Microsoft PowerPoint merupakan salah satu aplikasi yang ada dalam paket Microsoft Office. Microsoft Outlook adalah sebuah program personal information manager dari Microsoft dan bagian suite Microsoft Office. Microsoft Office Infopad adalah sebuah program aplikasi yang digunakan untuk mengembangkan formulir pemasukan data berbasis XML. Microsoft Visio adalah sebuah program aplikasi komputer yang sering digunakan untuk membuat diagram alir, brainstorm, dan skema jaringan yang dirilis oleh Microsoft Corporation. Aplikasi ini menggunakan grafik vektor untuk membuat diagram-diagramnya. Microsoft FrontPage merupakan sebuah program aplikasi editor HTML dan sebagai alat bantu administrasi situs web. Microsoft Access adalah sebuah program aplikasi relasional yang ditunjukkan untuk kalangan rumah dan perusahaan kecil hingga menengah. Selanjutnya itu aplikasi pengolah data menggunakan Microsoft Excel.
Pengertian Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah sebuah program atau aplikasi yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office, berfungsi untuk mengolah angka menggunakan spreadsheet yang terdiri dari baris dan kolom untuk mengeksekusi perintah. Microsoft Excel telah menjadi software pengolah data angka terbaik di dunia. Menu-menu pada Microsoft Excel yaitu menu bar. Menu bar berguna untuk menjalankan suatu perintah. Menu bar pada Microsoft Office antara lain itu file, memori, insert, page layout, formulas, data, review, dan view. Status bar mempunyai dua area utama yaitu message area pada bagian kiri dan kontak indikator pada bagian kanan. Formula bar berfungsi untuk memasukkan, memperbaiki, dan juga menampilkan data atau rumus yang sedang aktif. Selanjutnya itu title bar. Title bar merupakan bagian yang berada paling atas lembar kerja Excel. Selanjutnya itu petunjuk sel. Untuk memindahkan petunjuk sel ke posisi yang baru dapat digunakan bantuan mouse maupun keyboard. Mengatur format tampilan angka. Yang langkah-langkahnya itu yaitu klik sel yang berisi nilai atau bilangan real. Klik ribbon home. Pada grup number klik tombol drop down number format, kemudian klik item number. Tampilan nilai pada sel akan berubah menjadi nilai dengan 2 angka di belakang koma. Aplikasi pengolah data menggunakan PowerPoint. Mengenai Microsoft PowerPoint 2007, Microsoft PowerPoint adalah software untuk pembuatan presentasi. Jika Microsoft Word digunakan untuk membuat laporan yang melibatkan data angka dan grafik, maka PowerPoint digunakan mengolah data yang hasilnya untuk dipresentasikan. Mengaktifkan Microsoft PowerPoint. Adapun langkah-langkahnya dalam memulai mengoperasikan Microsoft PowerPoint sebagai berikut, yaitu klik Start, pilih All Programs, pilih Microsoft Office, klik Microsoft Office PowerPoint 2007. Lembar kerja Microsoft PowerPoint seperti yang kita lihat. Adapun cara mengatur format teks yaitu 1. Menyeleksi teks, memblok teks yang akan diformat. Klik placeholder, mengklik garis pada placeholder. Setelah Anda melakukan salah satu langkah di atas, Anda dapat melakukan format melalui tall group font yang terdapat di ribbon tab Home. Selain melalui tall group font, Anda juga dapat melakukan format font dari front dialog box yang dapat diaktifkan dengan mengklik format program. Selain melakukan format font, Anda juga dapat melakukan format paragraf dengan menggunakan tall group paragraf yang terdapat pada ribbon tab Home. Menyisihkan gambar. Selanjutnya itu aplikasi internet untuk berbagai keperluan pemanfaatan pengenalan email dan jaring sosial. Apa itu internet? Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang menghubungkan suatu media elektronik dengan media yang lainnya. Standar teknologi pendukung yang dipakai secara global adalah Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite. Manfaat jejaring internet yaitu mendapatkan informasi secara aktual, mampu berkomunikasi secara real time, meningkatkan brand awareness, meningkatkan traffic dan peringkat pencarian, membangun relasi dengan cepat dan luas. Aplikasi internet untuk berbagai keperluan. Yang pertama itu World Wide Web adalah dokumen-dokumen internet yang disimpan di server-server. Dokumen web dibuat dengan menggunakan format HTML. Yang kedua itu email atau surat elektronik adalah aplikasi internet untuk sarana komunikasi surat menyurat dalam bentuk elektronik. Dan yang ketiga itu Newsgroup adalah aplikasi internet yang digunakan untuk berkomunikasi satu sama lainnya dalam sebuah forum. Mailing list adalah aplikasi internet yang digunakan sebagai sarana diskusi atau bertukar informasi dalam satu kelompok email. Yang kelima itu Internet Relay Chat adalah aplikasi internet yang digunakan untuk bercakap-cakap di internet dikenal dengan istilah chatting. Yang keenam itu Telnet adalah aplikasi internet yang digunakan untuk mengakses komputer yang letaknya jauh. Telnet dapat digunakan jika kita memiliki IP address dengan ID dan password ke komputer tersebut. Selanjutnya itu media sosial.
Media sosial adalah media daring yang digunakan untuk kebutuhan komunikasi jarak jauh, proses interaksi antara user satu dengan user lainnya, sehingga mendapatkan sebuah informasi melalui perangkat aplikasi khusus menggunakan jaringan internet. Contohnya itu Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, Telegram, dan media sosial lainnya. Dampak media sosial, dampak positifnya itu meningkatkan keuntungan penjual produk, meningkatkan kredibilitas perusahaan atau organisasi. Sedangkan dampak negatifnya yaitu menyebarkan berita atau informasi hoaks, menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Aplikasi internet untuk berbagai keperluan, pemanfaatan, pengenalan aplikasi internet, dan browsing. Sejarah perkembangan browser. Pertama kali web browser dikembangkan pada era tahun 80-an. Pada tahun 80-an, Tim Berners-Lee adalah seorang ilmuwan yang pertama kali mengembangkan hanya saja waktu itu belum terhubung jaringan hingga pada tahun 1991 Tim Berners-Lee meluncurkan browser pertamanya. Tim yang dipimpin oleh Berners-Lee merupakan penemu internet browser pertama kalinya di dunia pada awal tahun 1991 di CERN. Pengertian browsing. Secara umum, pengertian browsing adalah suatu aktivitas yang dilakukan dalam media internet dengan menggunakan aplikasi perangkat lunak yang bernama web browser atau sering disebut dengan browser saja. Jika kita bisa menyimpulkan bahwa browsing adalah mencari informasi di dalam jaringan internet. Adapun browser terpopuler di dunia, yang pertama itu Chrome, yang kedua itu Firefox, yang ketiga itu Opera, dan yang terakhir itu internet. Selanjutnya itu peranan sistem informasi dalam bisnis, yang itu pengertian sistem informasi dalam bisnis. Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen dalam arti yang sangat luas. Istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk kepada interaksi antara orang, proses algoritmik, data, dan teknologi. Adapun peran sistem informasi dalam bisnis yaitu mendukung operasi bisnis, mendukung pengambilan keputusan manajerial, mendukung keunggulan strategis, meningkatkan pelayanan bicara global. Selanjutnya itu adapun fungsi sistem informasi dalam bisnis yaitu pemrosesan transaksi, pengawasan, pengingat, penggalian informasi. Dan adapun tujuan informasi dalam bisnis yaitu produk jasa dan model baru. Produk jasa dan model bisnis baru, hubungan pemasok dan pelangganan, kelangsungan usaha. Baik, itulah hasil penjelasan dari materi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.